warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Afternoon. The Honorable Dr. Annie Subagihati M. Hum is our lecturer for today, and my beloved friends here. The first, let me introduce our group. My name is Resyanghika Makaung as a moderator and speaker one, and beside me Ayu Mulyani as a speaker two. So this is our material. The first definition of language studies, the second language function, and the last language society. Language studies is offered by the linguistic department. It is designed to equip students. It is designed to equip students with the competence with a foreign language, and also at the same time give them understanding of general nature and of general human structure and usage. Nah, hal ini dirancang agar membekali siswa dalam memahami bahasa asing dan di samping itu juga dapat memberi pemahaman tentang sifat umum bahasa manusia, struktur dan penggunaannya. Nah, orang-orang yang belajar bahasa Inggris atau biasa disebut dengan linguist mengkaji lebih dalam lagi bagaimana how is language began, bagaimana language itu dimulai, bagaimana bahasa itu dibentuk, dan bagaimana bahasa itu dapat disepakati. Nah, linguistic involves an analysis of language form, language meaning, and language context. Nah, bagaimana linguistik itu juga melibatkan dari segi bentuk, segi arti, dan segi konteksnya. Juga melibatkan dari soundnya, grammarnya, dan strukturnya, serta meaningnya. Nah, linguistik. Setiap bahasa have a different structure. Misalnya di dalam in English maybe menggunakan satu suku kata, tapi di Indonesia mungkin lebih dari satu suku kata. Nah, jadi linguistik itu orang yang belajar mengenai bahasa, mengkaji lebih dalam lagi bagaimana bahasa itu, sedangkan language-nya itu yaitu bahasanya. Nah, so next material will be explained by Ayu Mulyani. Okay, language function, there's 6. The first regulatory function, bahasa dapat digunakan, bahasa dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. The second, interactional function, bahasa dapat mengembangkan kehidupan sosial dengan memberikan perhatian yang lebih. Dan yang ketiga, personal function, bahasa dapat mengekspresikan perasaan, emosi, kesukaan, dan lain-lain yang berhubungan dengan sifat pribadi. Dan yang keempat itu adalah heuristic function, bahasa dapat digunakan untuk mempelajari dan mengeksplorasikan lingkungan. Nah, yang kelima adalah imaginative function, bahasa dapat digunakan untuk mengeksplorasikan dan menciptakan imajinasi atau gagasan. Nah, yang terakhir adalah instrumental function, bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Nah, baiklah, yang selanjutnya yaitu language society yang akan dijelaskan oleh Resti. Nah, language society. Nah, bahasa digunakan sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter. Digunakan untuk anggota masyarakat yang mempelajari bagaimana bahasa itu dibentuk, serta bagaimana bahasa itu dapat berperan penting dalam kehidupan
masyarakat. Nah, berbicara tentang bahasa, maka tak terlepas dari istilah masyarakat bahasa. Nah, apa itu masyarakat bahasa? Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang memiliki bahasa yang sama atau merasa termasuk dalam kelompok tersebut dan berpegang teguh dengan standar bahasa yang sama. Nah, lanjut ke sosial linguistik. So guys, that's all our material. Thank you so much for your attention. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.